Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhriz Pintarwan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 21B dengan NIM 21050974 dan 034. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai routing dinamis. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui cara kerja routing dinamis dan juga mensimulasikan routing dinamis RIP dengan Cisco Packet Tracker. Adapun pengertian dari routing dinamik ini adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Adapun macam-macam dari routing dinamik ini yaitu ada RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Berikutnya, adapun pengertian dari RIP ini atau Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Berikutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari routing dinamis ini dapat dilihat pada pemaparan PowerPoint yang saya tampilkan ini ya. Ada 4 poin dan juga ada pun kekurangannya ada 5 poin seperti itu. Berikutnya ada pun perbedaan dari routing statik dan routing dinamis ini seperti yang saya tampilkan pada PPT ini. Berikutnya ada pun cara kerja dari RIP ini yaitu host mendengarkan pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Berikutnya, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Berikutnya, jika route belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Berikutnya, jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Berikutnya, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Berikutnya, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Berikutnya, pada percobaan yang pertama yaitu buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP, gateway, router, IP, dan lain-lainnya. Kita langsung saja ya pada Cisco paket trackernya seperti ini. Kita sudah buat jaringannya, kita atur IP-nya, sudah kita masukkan. PC1, PC2 semuanya sudah kita masukkan ya. Seperti ini. Kita coba PC3. Kita masukkan IP-nya semua, gateway-nya juga termasuk. Pada server juga kita coba lihat IP-nya sudah kita masukkan. Pada server 2 kita cek juga sudah kita masukkan. Berikutnya pada setting routernya. Pada setting routernya sama halnya seperti yang routing statik, kita sudah mengaturnya seperti ini. Pada fase internetnya, terus serialnya juga sudah dihubungkan. Perbedaan dari statik dan dinamis ini, kalau statik kan menggunakan statik dimasukkan secara manual satu persatu, sedangkan untuk yang dinamis ini hanya mengenalkan saja. Kita tinggal masukkan saja di RIP ini. Oke, sudah kita atur ya semuanya. Kita fase internetnya, serialnya, RIP-nya sudah kita masukkan sesuai dengan ini. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Pada percobaannya seperti ini sudah kita masukkan ya. Berikutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. No auto summary dan version 2 ya. Berikutnya, supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpannya untuk di setting ya, di save. Oke. Kemudian untuk di restart dan load seluruh konfigurasi device menggunakan power cycle device atau ALTS seperti itu. Kita lanjutkan langkah 3, 4, dan 5 ini pada Cisco Packet Tracker ya. Cisco Packet Tracker. Oke, yang pertama di CLI sudah kita masukkan yang ini ya, yang untuk yang router 1. Kita coba ya, kita coba lagi. No auto summary.
version 2. Oke, sudah masuk. Kita save ya di setting. Kita save. Router 1 sudah berhasil. Kemudian untuk router 2 kita ketik no auto summary, enter, kemudian masukkan version 2. Oke, sudah, kita save dulu ya. Save. Oke, berhasil. Kemudian pada router 3 juga sama halnya, no auto summary, kemudian version 2. Oke, kita simpan juga, kita save ya. Kemudian setelah kita save semuanya, kita ke power cycle device atau poin yang tadi yang di bawah. Kita yes, kita tunggu sampai menjadi warna hijau kembali atau terhubung kembali. Seperti itu. Kita tunggu warnanya hijau, kita lanjutkan ya. Berikutnya, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada JLI router show IP route. Seperti itu. Berikutnya ya, kita lihat sudah terhubung kan? Kita JLI. Kemudian kita ketik pada CLI-nya. Kita ketik CLI-nya show IP route, enter. Muncul. Ini artinya sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung artinya. Kemudian kita cek juga pada router 2. Kita cek show IP route. Oke, sudah terhubung juga pada router 2. Pada router 3 kita coba cek juga show IP route. Oke, sudah terhubung semuanya ya. Berikutnya kita lihat langkah-langkah berikutnya. Simulasikan. Oke, kita langsung saja pada simulasinya ya. Kita ke simulasi, kemudian soal edit filter ke ICMP seperti itu. Kemudian kita kasih simpel PDU, misalnya dari PC1 ke PC3. Biasanya untuk pertama kali ini mengenalkan rute, kemudian kita delete dari PC1 ke PC3. Oke, kita mulai. Sudah normal ya. Kita kembalikan lagi. Oke, sudah berhasil, sukses. Kemudian dari PC1 ke server 1. Kita mulai. Oke, untuk yang pertama belum bisa karena pengenalan rute mungkin. Berikutnya dari PC1 ke server 1. Untuk kedua kalinya sudah mengenalnya dan berhasil atau sukses. Kita delete ya. Kita coba dari PC3 ke server 1. Oke, kita mulai. Berhasil rutenya, jalan dengan normal. Kemudian untuk yang PC3 ke server 2, rutenya juga sama. Oh, masih delay mungkin. Kita coba lagi dari PC3 ke server 2. Kita mulai dan berhasil. Kembali lagi, sukses. Kemudian kita coba dari PC2 ke server 2. Kita coba. Oke, berhasil juga. Berikutnya ya, pada langkah berikutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembali mode ke real time, kemudian lakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusurannya. Terus buatlah skenario jalur routing R1 sampai R3 melalui jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misalnya interface serial R3 arah R1.
kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Sekarang lakukan pengetesan pada poin ke-7 kembali. Oke, kita disable ya. Kita delete dulu. Kita delete, kemudian dari simple PDU, bukan simple PDU, kita kembali ke real time, kemudian pada router 2, router 1 ya, pada serial 3-nya ini yang terhubung sama router yang di atas, yang 3 kita disablekan atau off kan. Kemudian kita tunggu ya, kan ini sudah merah artinya tidak terhubung atau disable. Kemudian kita coba lagi ya, dari PC1 ke server 1 kita simulasikan itu. Mohon maaf sebelumnya kita delete semua dulu. Kita mulai lagi dari PC1 ke server 1. Kita mulai ya. Kita play set. Yang pertama akan ke router 1, kemudian karena jalurnya sudah disable akan memutar ke router 2 seperti itu. Akan kembali lagi seperti itu. Berhasil ya. Karena sudah berhasil, saya rasa sudah cukup pemaparan materi yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.